Jadi semacam itu ya, riwayat-riwayat semacam itu. Kalau kita bahas, itu ujung-ujungnya sesama muslim sendiri itu saling mengatakan bahwa itu tidak sahih lah dan lain sebagainya. Jadi begini Kak Nara ya, begini. Ketika Hidayat saya ya Bang Hidayat. berdiskusi, ya, ketika saya berdiskusi dengan umat Islam, membahas riwayat-riwayat yang seperti itu, Muhammad bin Abdullah dengan Muhammad dan lain sebagainya, masalah kirim surat menyurat, itu sesama muslim sendiri, itu mereka berdebat dan mengatakan riwayat-riwayat demikian itu dikatakan palsu dan lain sebagainya. Makanya sekarang pokok bahasan saya dengan orang Islam itu biar tidak menimbulkan perdebatan langsung ke Quran saja. Karena apa? Karena kalau kita merujuk kepada hadis, orang-orang Islam sendiri banyak memalsu-malsukan hadis sekarang. Iya, walaupun sudah tertulis di dalam Sahih Bukhari, tertulis di dalam... Teman-temanku, Shalom. Melalui video ini, saya tidak sedang ingin mengajak supaya teman-teman menjadi murtad dan menjadi Kristen. Tetapi melalui video ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk boleh belajar akan fakta dan bisa menerima kenyataan. Sehingga dengan demikian, teman-teman bisa mengambil keputusan untuk memilih keimanan ataupun keyakinan. Sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut, teman-teman bisa hidup bahagia dan bisa menerima keselamatan ataupun hidup yang kekal. Sehingga di kemudian hari teman-teman tidak kecewa karena memilih keyakinan yang salah. Semoga video ini memberikan pencerahan dan video ini menjadi berkat. Nah, seperti apa pemaparannya? Mari kita sama-sama saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe channel Gereja YouTube. Mari kita saksikan video berikut ini. Naik ke surga mana? Tunjukkan di Quran mana? Kalau ada, saya terjun dari Monas, Mas. Silakan. Ya, sepengetahuan saya aja, Bang. Bang, kalau diskusi sepengetahuan Anda, nanti Anda bilang aja, Bang, rohnya masuk ke ke mangkok ke tong ke tong sampah. Ya jangan begitu, Bang. Kalau diskusi jangan sepengetahuan saya. Kalau diskusi pakai dalil. Di mana ayatnya bahwa roh Muhammad ke surga di mana? Tapi mau nanya dong, Bang. Yesus poligami nggak, Bang? Ini lari kemana-mana, yang dibahas apa? Ya Bang, kan saya bisa nggak nanya, Bang Bang. orang Islam tuh fokus dengan tema bahasan? Ya saya kan nanya, Bang. Katanya Abang pengetahuannya luas. Tema kita bukan itu, tema kita ini. Yesus naik ke surga, Muhammad ada di mana? Muhammad tadi ada di kuburan, betul? Iya betul. Oke, Namanya kan oke. Yesus Sekarang nih gini. sama Nabi Muhammad. Sekarang Nabi begini, Bang. Muhammad, Sekarang begini. Ketika kita sudah mengetahui fakta tentang agama Islam dan Kristen, Yesus naik ke surga, Muhammad turun ke kuburan. Pertanyaan saya, Bang, kenapa Anda nekat mengikuti orang mati di kuburan? Silakan. Silakan, Bang. Kenapa Anda nekat ngikutin orang mati? Silakan. Ya karena Nabi Muhammad pemimpin kami, Bang. Berarti Anda dipimpin orang mati. Ya karena bukti bahwa dia itu manusia biasa gitu loh. Iya, Maksudnya bisa berarti Anda mati dipimpin juga. oleh orang mati. Iya, jasadnya doang yang mati. Iya, berarti Anda dipimpin oleh orang mati, betul? Nah, mulai Ya, bingung kan, mulai pusing kan? Ayo coba buat pengakuan. Saya Muslim, saya mengakui bahwa kami inilah umat-umat yang dipimpin orang mati. Silakan. Silakan. janganlah begitu, Bang. Janganlah begitu, Bang. Berat, Kita saudara-saudara. percaya sama iman masing-masing aja, Bang. Bang, ini kan sebuah fakta. Anda mengakui bahwa Muhammad ada di kuburan, dan Anda tadi mengakui Anda mengakui Anda dipimpin oleh orang mati, betul? Betul. Ya, Nah, berarti umat Islam adalah umat yang dipimpin oleh orang mati, betul? ya tapi ajarannya masih tetap ada, Bang. Iya, tapi dipimpin oleh orang mati, betul? Kalau orangnya memang sudah mati, tapi ajarannya tetap hidup, Bang. Iya, berarti dipimpin oleh orang mati, betul? Betul. Betul, ya sudah bikin pengakuan. Bang, jangan turun-turun. Kalau udah malu jadi orang Islam bilang, saya udah malu Bang jadi orang Islam. Bilang gitu, biasa sekalian.
Oh, jangan separuh-separuh, lama-lama turun, lama-lama begini, begini, lama-lama hilang. Jangan begitu. Bang, tunjukin Anda masih bangga dengan agama Islam ya. Oke, coba buat pengakuan. Saya Rahman, coba. Saya Rahman. Angkat jari ke atas. Saya Rahman. Bilang. Jangan, boleh Jangan, gitu lah, Bang. Jangan gitu. Oke lah. Kalau Anda malu mengakui, Saya ya nanya, kita, Bang. kita berikan Saya dong kesempatan. nanya. Giliran nanya dong, Bang. Oke lah, ya silakan. Nanya apa? Silakan ya, nanya. Benarkah Yesus poligami, Bang? Tidak benar. Tapi kata Nandar, poligami. Bang, saya kasih tahu ya. Dia itu orang Kuningan, Jawa Barat. Oke? Namanya itu bukan Yonatan Nandar. Berarti kan dari namanya saja, dari namanya, dia udah bohong. Bagaimana dengan omongannya? Namanya itu dibikin Yonatan, biar kelihatan dia itu mantan Kristen. Bagaimana Anda mau meyakini, mempercayai omongan dia berikutnya? Nama saja sudah tipu-tipu. Yonatan Nandar, evangelis. Kenapa Anda... Sekarang saya tanya hati nuranimu yang paling dalam. Kamu mau mengikuti kebohongan atau mau mengikuti kebenaran? Kebenaran. Kebenaran. Ketika evangelis Yonatan Nandar pakai nama palsu, pakai tipu muslihat dengan menggunakan nama palsu, kemudian mengatakan Yesus poligami. Sekarang saya tanya, di mana dasarnya, dalilnya? Nama abang aja palsu kok. Nama saya beneran, Edis beneran nama saya. Gimana? Nama abang disebut apa? Pasti ada panjangnya Nama kan? saya betulan Edis. Edis itu nama asli saya. Mau saya tunjuk KTP saya, nanti di ban kita. Nama saya Ya, Edis betulan, tapi Bang. ya tapi itu Bang Nandar ngajak debat itu di room Superboy. Tidak berani dia Katanya diskusi dengan saya. abang Dia kali yang itu, nggak berani. dia itu ketika diskusi cuman besar pakai suara yang gede. Cuman itu doang. Nggak ada ilmunya, nggak ada kosong. Dia pakai data Nekat terus, yang Bang. nyata. Bang framing terus nggak ada data. Dia pakai data. Bang, sekarang begini, pendebat-pendebat Islam yang udah debat dengan saya, udah diskusi dengan saya, itu sudah banyak. Ya, kalau debat dengan Anda itu udah bosen, udah terlalu banyak. Sekarang begini, pendebat-pendebat Islam yang diskusi dengan saya sudah mengakui Muhammad itu robnya, itu sudah banyak. Sudah lihat belum video-videonya? Udah Ya, tahu saya Anda sudah. mengakui nggak bahwa Muhammad itu robmu? Ya Rob sebagai pemimpin. Ya, berarti Muhammad robmu bukan? Ya jangan diulang-ulang lagi lah Bang. Tema itu udah basi sebenarnya. Oh, kalian kan gitu terus kepada kami. Nah, kan itu terus pertanyaan kalian. Ya Gimana? Abang temanya gitu terus. Iya, makanya kita itu berkembang, ya kan? Tapi sayangnya orang Islam kan cuma itu aja bahasannya. Yang penting jumlah Tuhan satu, masuk surga, kan gitu kan? Bener gak? Iya, Tuhannya harus satu lah Bang. Kalau Tuhan Iya. banyak kan bukan Tuhan. Oke, Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Ilahi, ilah. Rob bukan? Rob banyak maknanya Bang. Iya, Rob itu Tuhan bukan bahasa Arabnya. Bisa Tuhan, bisa pemimpin, Oke, bisa oke. memelihara. Tuhan. Sekarang saya tanya, Muhammad termasuk Rob nggak? Termasuk, tapi dia Oke, bukan Allah termasuk Rob Rabbil nggak? Alamin. Allah termasuk Rob nggak? Termasuk. Nah, berarti berapa Rob kalian? Iya, Robnya beda Bang. Rob Allah Nggak sama bisa Rob gitu Nabi kan? Muhammad beda. Muhammad Rob, Allah Rob, berarti ada berapa Rob? Iya, tapi beda makna Bang. Udah, dibahas dulu Bang. Aduh. Itulah teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Bagaimana ketika orang Islam dibalikkan kepada mereka pertanyaan yang mereka ajukan kepada kita. Kan banyak itu. Orang Kristen, jangan kau menuhankan mayat. Ternyata dia menuhankan mayat.
Seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya Yesus kita tidak bangkit, nasib kita sama seperti orang Islam. Kita nuhanin mayat. Kita menjadikan mayat sebagai junjungan, sebagai teladan, sebagai pemimpin, sebagai yang mengatur hidup kita. Ya silakan. Mengatur, memimpin, mengendalikan, mengajar, menuntun. Itu bahasa Arabnya itu sama, Rob. Ya kan? Rob kalian saja 2 kok gimana? Oke, kita naikkan kembali kita kasih naik ada. Iya, Ustadz tidak berani naik karena pasti mereka takut mereka akan mengiyakan saya gitu loh ya. Oke, ada Bang Al. Ya teman-teman, ada 15.000 orang ya yang menonton di TikTok ini secara live ya. Kalau komennya terlalu kenceng besok ini saya atur aja lah. Ini komennya kenceng banget. Jadi komen-komen Anda langsung tenggelam itu. Besok kita atur aja komennya, ini komen 1 menit sekali ya teman-teman ya. Oke Bang Al, selamat malam. Oke, ya, selamat Muslim malam. Nggak punya agama aku. Abang Muslim. Nggak punya kepercayaan. Nggak punya kepercayaan. Di KTP Ya, tertulis apa? belum. Nggak ada KTP, belum punya KTP. Nggak punya Nggak ada. KTP. Legal mungkin. Udah malu dia jadi orang Islam teman-teman. Bang, Nggak, kenapa gua sudah tanya malu sama jadi orang lu. Islam bang? Lu punya agama. Saya Kristen bang. Mau lihat KTP saya? Kristen. Mau lihat KTP saya? Nggak usah. Tapi nanti kena di pendek ban, pula kita. di ban kita kalau nunjukin identitas. Iya. Gini, Tahu kau, makanya ya, nanya itu. gini. Anda di KTP tertulis apa? Agama Anda? Nggak ada, kosong situ. Kosong. Bang, di negara kita tercinta ini nggak ada KTP itu Ya. agamanya kosong, nggak ada. Ini nekat yang nyata Anda ini. Nggak ada. Jadi nggak ada itu semana. Kalau nggak ada punya agama itu semana. Ini salah satu contoh bagaimana dia udah malu jadi orang Islam teman-teman. Malu dia jadi orang Islam. Kenapa sudah malu jadi orang Islam? Lu percaya agama? Iya, kenapa Anda malu jadi orang Islam? Nah, enggak, gua nanya sama lu. Enggak, saya oke, saya orang tua apa? Percaya Orang tua agama. Islam atau orang tua agama orang tua apa? Orang tua Islam. Orang tua Islam. Oke. Bapak Ibu Islam. Ya. Sejak kapan Anda murtad dari agama Islam? Belum ada, memang belum ada saudara. Waktu kecil sholat nggak? Enggak ada. Nggak sholat. Orang Sama tua tidak sekali pernah itu ngajarin. pas masuk. Orang tua tidak pernah ngajarin sholat. Enggak, aku kan nanya samamu tadi. Kamu agama Kristen. Gimana ini apa? Oke, waktu kecil kemana? Ke masjid atau ke gereja? Enggak ada kemana-mana, cuma sekolah aja udah. Enggak ada. Sekolah saja udah. Tidak sholat sama sekali. Enggak ada. Sampai sekarang enggak ada sholat. Sampai Kamu ke sekarang gereja hari Minggu? sholat. Oke. Apa yang membuat Anda tidak mengikuti agama orang tua Anda yang Islam? Saya nggak percaya agama. Saya percaya cuma Tuhan. Saya percaya Tuhan itu aja. Oke, berarti Anda tidak percaya sama Muhammad. Anda tidak percaya dengan Muhammad. Kebanyakan agama, kebanyakan. Sebentar. Berarti Udah Anda tidak kebanyakan percaya agama. dengan Muhammad. Gitu. Semua Nabi Isa, Nabi Muhammad saya nggak percaya. Saya Tidak percaya sama Tuhan. dengan Muhammad. Nih teman-teman nih, contoh Islam nih. Contoh Islam, orang tuanya Islam nggak percaya dia dengan Muhammad. Lu percaya Isa? Berarti Percaya Isa? berat. Bisa. Oke, coba sebutkan alasan utama Anda sehingga Anda tidak percaya dengan Muhammad. Saya tidak percaya agama, termasuk Kristen, Islam, semua saya tidak percaya. Ya, Soalnya udah kebanyakan Anda nggak percaya agamanya, Kristen saya nggak masalah. Orang bapak ibu Anda Islam kok. Udah Gimana? semua nggak percaya. Iya, yang saya ingin tahu. Itu kan orang hak. tua Kalau Anda agama kan- itu kan hak. Orang Agama tua itu Anda hak. kan- Mau punya agama, mau Iya, enggak itu saya kan hak. ngerti, Banyak saya loh ngerti. orang nggak punya agama.
Loh, jadi Ngerti saya Bang Al, ngerti. nah terus Coba dengerin dulu ya. Saya tahu kamu tidak enggak, coba percaya dengan sekarang Kristen, saya gini. tahu. Kamu Kok kan panik agamamu begini? bukan. Kok panik Gua begini? nanya sama Dengar lu. dulu. Dengar dulu. Kamu tidak percaya dengan Kristen. Oke, nggak masalah. Yang saya pengen tahu, orang tuamu kan Islam, bapak ibumu Islam. Tetapi kamu tidak percaya dengan Islam. Apa penyebab kamu tidak percaya dengan Muhammad? Kan udah aku bilang tadi, semua nggak percaya. Yang saya percaya Iya, itu cuma alasan tidak satu percaya dengan Muhammad Tuhan. apa? Nah, gitu. Loh, Alasan itu tidak kan percaya dengan urusanku Muhammad. mau percaya apa enggak? Gimana? Macet, saudara-saudara. Alasan tidak percaya dengan Muhammad apa? Itu udah dipencet tuh tombol larinya itu. Agama itu hak loh. Udah di bawah aja dah, di bawah sana. Ya, kalian menjadi saksi ya bahwasanya makin banyak ya orang Islam yang sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam ya, tidak mau mengakui agamanya apa. Ya, itulah. Oke, kita kasih naik ada S mana tadi? S Khairil Adam. Oke, S Khairil Adam. Terima kasih teman-teman yang memberikan gift. Saya ucapkan terima kasih. Oke, S Khairil Adam. Khairil Adam. Ya, Khairil Adam, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Khairil Adam. Ya bang. Ya, Muslim kah? Allah, mati lampu bang. Mati lampu ini bang. Ditanya Muslim atau apa? Mati lampu coba. Muslim atau bagaimana, Bang? Ya jaringan Pak. Muslim. Alhamdulillah Muslim. Muslim. Ya. Apakah Anda masih bangga dengan keislaman Anda? Bangga, alhamdulillah. Lalu kenapa Anda gelap-gelapan? Mati lampu bang. Mati lampu. Oke, Bang. Saya berharap semoga Anda di tempat yang gelap itu tidak jadi nabi. Kalaupun Anda jadi nabi, tidak masalah. Bang. Tidak masalah Anda jadi nabi. Tapi jangan Anda setelah jadi nabi seperti Muhammad nanti. Tahu nggak, Bang? Setelah Muhammad jadi nabi, ada ayat yang mengatakan wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepadaku. Wah, itu. Kalau Anda jadi nabi, ya, Anda bilang wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepadaku. Nah, Anda langsung dibilang ini modus nih orang nih, modus. Bang, kenapa setelah Anda jadi nabi, Anda bilang wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepadamu? Apa motivasinya sehingga wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepadamu? Emang ada dalilnya? Nah, makanya saya bilang kalau Anda jadi nabi, jangan seperti Muhammad dalam Al-Qur'an. Maksudnya abang kalau berargumentasi harus ada dalilnya. Oke, ya di laut dulu, Bang. Istilahnya gelap. Udah di laut dulu, udah malu jadi orang Islam dia. Yuk, silakan teman-teman. Loh iya, waktu Muhammad belum jadi nabi, istrinya itu satu, teman-teman. Setelah dia jadi nabi, istrinya jadi banyak. Sebelum jadi nabi nggak ada perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepadaku. Setelah jadi nabi baru ada ayat kayak begitu. Oh, dibilang penistaan nih, penistaan. Heran saya. Kenapa ketika saya mengatakan fakta, kamu bilang penistaan? Coba, setelah Muhammad jadi nabi, Muhammad itu boleh menggauli siapa-siapa perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Wah, ada ayatnya. Bahkan perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Iya. Boleh perempuan-perempuan menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Oh, gimana kamu itu? Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Bang JS. Oke, Bang JS.
Dia bilang mulutmu katanya, naik sini bantah. Oh, jangan marah-marah, bantah gitu loh. Biar saya tunjukin ayatnya. Oke, Bang JS Muslim, Bang. Muslim, Bang. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Gelap, Bang. Gelap, Ini, Bang. Oke, saya taruh di bawah dulu Bang ya, kalau gelap-gelapan. Udah lihat kalian teman-teman? Gelap. Oke, kita kasih naik ada Fadlan Indra. Oke, Fadlan Indra. Ya, selamat malam Fadlan. Selamat malam Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Ayo, kita diskusi dengan baik. Dikit ya Bang. Gimana? Jangan dikit, jangan diturunin dulu. Oh enggak. Bang. Selama Anda diskusi dengan baik, tidak kejang-kejang, diskusi Bang, saya boleh yang nanya nggak, Bang? landai-landai saja. Ya, silakan, kamera dinyalakan dulu. Tadi emang itu ayat berapa? Kamera itu yang dinyalakan dulu Bang, kamera dinyalakan dulu. Nggak usah Bang, nggak usah. Oh iya, saya turunin dulu, kamu di bawah. Nggak usah gimana, orang aturannya nih, nyalakan kamera kok. Ayo silakan. Kita kasih naik Kasinal Rasah. Oke, Kasinal Rasah. Oke. Ya, selamat malam Kasinal Rasah. Muslim Bang. Malam Bang. Muslim Bang. Muslim insya Allah. Muslim Ya, Bang. silakan Muslim. Bang, nyalakan kamera yuk. Saya merindu nih dengan Muslim yang masih bangga dengan keislamannya. Yuk, silakan. Anda masih bangga dengan Islam Anda? Insya Allah sampai Ya, mati silakan berbangga. Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi Bang. Diskusi antara Islam dan Kristen ini temanya. Yuk, silakan. Oke. Iya, Bang Ayat Kasinal. yang mana Bang kutip tadi yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad bisa menggauli siapa saja. Baik ya, baik. Kita tunjukkan ayatnya. Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Baik. Kita tunjukkan suratnya Bang ya. Surat Al-Ahzab ayat 50. Siap ya Bang ya? Siap ya? Ya, oke, baik. Baik, kita tunjukkan surat Al-Ahzab ayat ke-51. Anda saya suruh baca ya. Baik. Saya balikkan dulu kamera saya. Ya, sudah kelihatan ya Bang ya? Ini surat Al-Ahzab ayat 51, betul? Ya betul. Betul? Baik. Baik, Betul. baik. Nih, surat Al-Ahzab ayat 51. Boleh. Kamu di sini siapa? Ya bacakan saja. Ya, makanya saya tanya sebelum dilanjut, kamu di sini siapa? Bacakan saja dulu, bacakan. Bacakan saja. Kamu di sini Muhammad, betul? Bacakan saja semua. Oke, Bacakan baik. dulu. Nanti kita Kamu, kondisi nanti. maksudnya Muhammad, boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Tanda kutip itu. Ya, ini kan Iya, dalam tanda kutip kan ada kurung, itu. Bang. Di ayat aslinya kagak ada. Jangan diselewengkan Baik, Bang. baik. Jangan Nih, diselewengkan. oke. Ah, Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu. ya. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, betul nggak? Ya betul. Berarti boleh nggak dia menggauli siapa-siapa yang dikehendaki? Yang dikehendaki itu tanda kutip apa dulu? Saya tanyakan. Jangan Sebentar, dengar dulu. kamu boleh Dengar dulu, sebentar, saya- menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, bener nggak? Yang kamu kehendaki dalam kutip dulu. Dengar dulu. Mana dalam kutip? Kamu jangan Mana apa? dalam kutipnya mana? Hei, dengar dulu. Enggak, ini saya tanya ya. Saya kasih penjelasan dikit sama kamu ini. Silakan. Di dalam Islam, dengar ya. Nabi Muhammad itu menikahi janda itu karena kenapa? Karena suaminya yang ada meninggal, takut menimbulkan fitnah. Ayatnya mana? Bukan Ayatnya mana? menikahi, bukan menikahi, bukan Enggak, kalau menggauli cokor karena doang, dengar. Kalau cokor doang nggak boleh. Ayat mana?
Ayatnya mana? Sedangkan ayat yang pertama saja itu kau sudah keliru itu. Oke, Bahasa kita baca penyelewengan. pelan-pelan ya. Coba ya, Baca kamu pelan-pelan. boleh menangguhkan Kamu oleh siapa yang kamu boleh kehendaki. sebentar, pelan-pelan ya. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Siapa mereka ini? Perempuan-perempuan. Betul? Betul? Tanda kutip itu baca dulu, Oke, Bos. nggak apa-apa lah, kita ikutin istri-istrimu. Oke, betul. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, betul? Ya, yang kamu kehendaki. Muhammad boleh nggak menggauli siapa-siapa yang dikehendaki? Oh, tergantung. Tergantung. Bukan istri orang. Ya. Boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Dan siapa-siapa sebentar. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Ya, betul. Berarti Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan oleh dia? Coba baca dari Coba baca dari atas. Aduh. Oh, saya ulang lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita ulang lagi. Kamu Muhammad boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Maksudnya istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Lanjut. Muhammad, sebentar. Bagi Muhammad, menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai, tidak ada dosa bagi Muhammad. Betul? Lanjut dulu baca. Jangan kau potong-potong. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Dan mereka tidak merasa sedih. Dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Begini ya, dengar dulu. Sebentar. Kamu mau tahu nggak komentar Aisyah? Mau tahu nggak komentar Aisyah tentang ayat ini? Aisyah, Bu, jangan salah nama Aisyah. Iya, komentar Aisyah tentang ayat ini tahu nggak? Apa? Oke, baik, saya tunjukkan komentar Aisyah nih. Kita tunjukkan ya. Nih, di dalam Sahih Bukhari, nih Bukhari 4414. Nih. Perhatikan. Ini kitabnya nih. Kitab Sahih Al-Bukhari nomor 4414. Nih. Ini termasuk dalam surat Al-Ahzab. Nih, saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Usama, Hisyam berkata, dan seterusnya, bapaknya. Dari Aisyah, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Nih, setiap wanita menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Jangan hidupin HP. Matikan dulu HP-nya. Ya, sudah. Nih. Sudah. Nah, siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Maka saya Aisyah berkata, perhatikan, ini omongan Aisyah nih yang akan mengguncang imanmu nih. Demi Allah, kata Aisyah, demi Allah, saya tidak melihat Robmu, wahai Muhammad, ya Robnya Muhammad, kecuali sangat cepat menuruti keinginan Muhammad. Nih, Aisyah itu tidak melihat Robnya Muhammad kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsu. Nih, coba cek bahasa aslinya nih. Coba. Hawa nafsu itu bagaimana? Coba Oke, coba bahasamu. aslinya. Coba. Cek bahasa aslinya.
cek baca. Ah. Nih, saya besarin Arabnya. Nih, coba ayo. Coba baca. Coba yang Kola. kalimat yang kamu di bawah tadi. Coba Kalimat baca yang kamu di kola. bawah nafsu mana? Kola. Enggak, coba kalimat yang di bawah tadi, coba. Di mana ada hawa nafsu bahasanya Di di bawah? bahasa Coba. Arabnya, coba baca. Kola. Coba dulu, coba. Di bawah, coba dulu Di di bawah. sini memang kata Di bawah, keinginan coba, nih, di saya mana? bold nih ya. Kata Ah. keinginan ini, Ah. nih, kata keinginan ini, Ah. apa bahasa Arabnya? Sesungguhnya Allah sangat cepat memenuhi keinginan. Kata keinginan ini nafsu. Nih, coba nih. Coba kita cek bahasa Arabnya. Coba di bawah dulu, di mana nafsu, keinginan nafsu. Cek Coba. bahasa Arabnya. Coba sekarang. Coba nih, saya Coba di tunjukin bawah kata dulu. nafsunya. Ah. Kata Eh, hawa dengar dulu nih, saya. sebentar. Nah, sebentar. Dengar dulu saya. Dengar dulu saya. Dengar dulu saya. Sebentar. Dengar dulu saya. Oke, kita baca dari sini. Kola. Coba Dengar kita dulu. baca. Kola. Kau potong-potong, sedangkan saya belum jelaskan. Oke, Nah, ini silakan nih konten kamu baca. yang Kamu begini baca yang dulu nggak nih, kamu jelas. baca. Coba dulu, coba turun ke Nggak bawah. bisa bahasa Arab. Kamu bisa bahasa Arab. Coba turun ke bawah. Coba turun ke bawah Oke, dulu. turun ke bawah mana? Nah, Di mana ada hawa nafsu di situ? Saya bilang gitu. oke. Coba. Ini kan bahasa coba. Indonesia. Ini bahasa Indonesia nggak? Keinginan Anda di mana? Oke, hawa kata nafsu? keinginan ini bahasa Arabnya apa? Coba saya tanya dulu, di mana hawa Iya, nafsu di kata situ? keinginan ini bahasa Arabnya hawa. Hawa itu apa? Di mana hawa nafsu di situ? Oke, Saya tanya baca dulu. nih. Oke, kita lihat nih. Kita baca bagian-bagian terakhirnya. Coba. Ya, kabur. kabur. Ini loh. Hei, para membaca huruf Arab. Coba nih. Kola. Nih, coba kalian cek di sini. Ada nggak di sini kata hawa? Hawa nafsu. Ya, jelas di sini kelihatan bahwasanya Aisyah tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad kecuali menuruti hawanya, nafsunya Muhammad. Nekat yang nyata. Ya, silakan kabur kan? Coba seandainya Tasik Ngaji naik ke sini, dia mengiyakan. Kenapa Tasik Ngaji takut, teman-teman? Kenapa dia nggak berani? Nggak berani karena takut dia mengiyakan omongan saya. No, ayo silakan. Kurang bagaimana lagi, teman-teman, ya? Oke, lanjut lagi ya. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman ya. Teman-teman sekalian, kita ada program mendirikan rumah apologet di sini, teman-teman. Karena apa? Kalau kita berapologet dari Konoha, siap-siap kita nanti akan digerebek, siap-siap kita nanti akan kena penistaan. Makanya teman-teman, kita akan mendirikan rumah apologet di sini. Teman-teman sudah saya pin ya, teman-teman. Ada dari teman kita yang komen di sini, ada Hotman. Nah, ada kolektor untuk rumah apologet ya, atas namanya ini, teman-teman. Silakan teman-teman bisa support di sini nih. Nomornya ini, teman-teman ya, kelihatan ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet supaya kita bisa berapologet di sini, teman-teman, rumah apologet anti geruduk ya, teman-teman ya, teman-teman bisa support di sini. Kelihatan, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman namanya bukan Edis ya, ketika teman-teman mensupport pasti itu palsu, teman-teman. Ini nama asli saya, teman-teman. Edis ini nama asli saya. Ya, silakan teman-teman ditangkap layarnya, screenshot ya, teman-teman bisa support di sini, teman-teman. Bagi teman-teman yang nonton naik, ada saudara sebentar, Dani. Malah dikasih naga. Oke, kita turunkan dulu. Hamid. Oke, kita kasih naik Hamid. Oke, Hamid.
Ya, halo, selamat malam, Saudara Hamid. Malam juga. Ya, Bang Hamid sudah menyimak tadi, Bang? Ya, sempat saya menyimak. Sudah menyimak. Di mana tadi, Bang, menyimaknya? Yang poin pertama itu menyimak terkait dengan roh, terkait dengan keberadaan Nabi Muhammad. Ya kan? Oke, terus tadi kita sudah lanjut mengenai apa kerja Allah ketika di mata Aisyah. Yuk kasih, ini sedikit apa nih, kawan? Coba dimatikan dulu. Bang, saya lihat dari foto profilmu, Bang. Abang ini nampaknya sarjana, betul, Bang ya? Sarjana, Bang? Iya. Oke, seorang sarjana. Jadi saya harap ini Anda ini tidak seperti lagunya Iwan Fals ya. Sarjana begini banyaklah di negeri. Ini pembahasannya gimana nih? Oke, saya harap Anda tidak seperti sarjana yang di lagunya Iwan Fals ya. Oke. Kita mau akademis nih. Kalau ngomong sama orang sarjana harusnya beda, Bang. Jangan ngomong dengan orang ke sekolah ya. Jangan Oke, baik. narasi seperti itu. Jangan Oke, baik. Oke, lanjut. Enggak, Bang, supaya mengkonfirmasi bahwa Anda sarjana sungguhan. Oke. Ini, Bang ya. Nih. Ini berbicara terkait tema ya. Iya, ini temanya tadi lanjut nih ya. Lanjut. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 51. Oke. Apa dikatakan dalam surat Al-Ahzab 51? Dikatakan begini. Ya. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya panjang ini, Bang ya. Dari Aisyah. Surat apa? Ya, ini perkat sehubungan dengan Al-Ahzab 51. Dengerin aja dulu, Bang ya. Aisyah berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Ini wanita-wanita menyerahkan diri kepada Muhammad. Bukan istrinya Muhammad ini. Wanita-wanita yang menyerahkan diri. Kok istrinya? Oke. Nah, saya cemburu nih terhadap. Dengerin dulu lah, Bang. Aduh, Bang. Bang Amin. Nah, Bang. Siap. Oke, nah. Saya selalu cemburu, ya. Mana tadi? Kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya tanpa mas kawin ini, Bang? Cuman menyerahkan tubuhnya aja kepada Muhammad ini. Nggak ada mas kawinnya. Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggauli. Siapa-siapa yang kamu kehendaki dari mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Nah ini, Bang, perhatikan ini. Al-Ahzab 51. Maka saya Aisyah. Perhatikan, Bang. Maka saya dalam kurung Aisyah berkata, demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Robmu kecuali, perhatikan, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Kata keinginan ini, Bang, yang bahasa Indonesia keinginan ini, dicek di dalam bahasa Arabnya, itu adalah hawa. Yang di dalam Al-Quran diterjemahkan sebagai nafsu. Coba, Bang, Anda baca kola. Kurang jelas tulisannya. Oke, saya perbesar lagi. Kola. Nah, kala junaha. Terus? Ala itu. Alaika. Terus? Kultu min? Kultu ma'ara. Terus? Rabbaka illa. Terus? Sariun. Terus? Waka. Maksudnya ini kamu terus maksudnya. Sebentar. Coba. Di mana di sini kata Hawa tadi? Coba.
Nah ini. Hawa. Nah ini. Hawaka. Betul? Hawaka, iya. Oke. Apa kata Hawa ini artinya? Di situ artinya apa? Iya, Hawa itu apa? Hawa. Saya tunjukin kata Hawa di dalam Al-Quran. Nih, saya tunjukkan. Sebentar. Kata Hawa, kata yang sama di dalam Al-Quran yang diterjemahkan sebagai hawa nafsu. Contoh, kita buka Quran surat dalam itu sebentar, Bang. Itu menurut Ya, surat Al-Jathiyah ayat 23. Sebentar ya, Bang ya. Nih. Kita akan tunjukkan kata Hawa juga di dalam Al-Quran. Nih. Perhatikan ya, Bang ya. Coba Anda baca nih surat Al-Jathiyah ayat 23. Silakan. Baca, Bang. Terus? Baca. Terbesar, terlalu kecil itu. Kecil, oke, coba. Afora aita manittakhaza ilahahu. Oke, ilahahu Hawa. Nih. Betul nggak ini kata Hawa? Hawa. Oke, kata Hawa di sini di dalam surat Al-Jathiyah 23 ini diterjemahkan sebagai nafsu nih. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya? Nih, kata hawa nafsu ini lihat nih bahasa Latinnya, banyak orang yang nggak tahu ini ya. Nih, perhatikan. Afara'ata, terus dan seterusnya ya. Ilahahu hawahu nih. Nih, kata hawahu yang dalam bahasa Arabnya ini nih, hawahu nih. Ya. Lihat Bang ya. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Kata hawahu ini diterjemahkan oleh penerjemah Al-Quran sebagai nafsu. Nih. Perhatikan. Hawa nafsunya. Nah, ini sama, Bang, dengan ayat ini. Sama dengan hadis ini. Nih. Kata hawa di sini, ya. Perhatikan. Nih. Hawa ika. Hawamu, keinginanmu, nafsumu. Jadi ini artinya adalah bahwa Robmu, saya tidak pernah melihat Robmu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Betul? Betul tidak? Ini Bang Edis. Silakan. Saya mau nanya sama kamu dulu. Kamu banyak presentasi, saya mau nanya sama kamu nih. Kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab itu menurut referensi apa kamu gunakan itu? Oke. Kita tunjukkan bahwa Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Sebentar. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 103. Ya, tunjukkan. An-Nahl 103. Nih. Kita tunjukkan semua kepada mereka, saudara-saudara. Ya, kita ngomong nggak ngasal-ngasalan. Presentasi dulu. Oke, nih. Perhatikan. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Lisanun Arabian mubin. Betul? Oke, sudah. Oke, berarti Al-Quran dalam bahasa apa? Oke, saya tanggapi dulu ya. Oke, silakan. Sekarang Anda buka dalam kamus bahasa Arab Indonesia yang sekarang kamu pakai satu HP itu. Kamu cek arti hawa itu apa? Hawa itu, oke, baik. Baik. Ingat dulu. Dan nafsu dalam kita bahasa kopas ya, kita kopas sebentar. Kita kopas dulu hawa. Ya. Oke, sebentar. Kalau kamu penyampaian kamu tuh melenceng gimana kira-kira? Oke, kita kopas ya, kita kopas kata hawa. Buka kamus bahasa Arab, buka kamus bahasa Arab. Oh, kamus bahasa Arab. Oke, kata hawa. Baik. Ya, masuk di ini kamu HP kamu aja lah, biar kita meluruskan pemikiran teman-teman kamu yang typing di bawah ini. Karena gagal berpikir dari arahan kamu yang sesat. Lanjut. Oke, baik. Kita kasih kata hawa. Oke. Langsung kasih tampil. Kenapa kamu kasih ini? Tampil aja lah. Baik nih. Biar mereka tahu. Nih, biar meluruskan pemikiran teman-teman kalian yang sesat di bawah ini.
Ya, ini Ya, Hawa bukan. tapi Oke. ada alifnya, bukan Hawa yang ada alifnya. Nah, ya kan? Gini, Ini kan Hawa kamu jadi istrinya jangan Adam, kamu gimana? itu gini. Makanya jangan kamu Oh, diam. berarti Ini Muhammad tanpa kamu menuruti keinginan menggunakan istrinya Adam. landasan pengetahuannya. Anda bisa bedakan Hawa Enggak. ya tanpa ada alifnya dengan Hawa yang ada alifnya enggak? Kamu paham apa enggak? Saya ulangi sekali lagi. Udah. Amin, kau di bawah saja, Amin. Udah, di bawah. Amin. Aduh, nekat yangnya. Sudah. Kenapa Anda nekat begitu? Yuk, saya undang yang muslim lagi. Kita undang yang ustadz ya. Ada mafia zikir. Oke, mafia zikir. Kalau ustadz yang naik, mereka akan mengiyakan omongan saya bahwa hawa itu memang artinya keinginan, nafsu. Mafia zikir muslim. Ya, muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Nggak bisa Bang Edis. Nggak bisa. Oke Bang, kalau udah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah ya. Saya taruh di bawah ya, di bawah. Sudah malu jadi orang Islam ya saudara-saudara. Ketika saya mengatakan yang benar tentang agama Islam, kalian jangan marah. Saya kan hanya mengutip apa yang tertulis di dalam referensi kalian. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Rozak. Ya sebentar Rozak kita kasih turun karena dia belum cukup followersnya untuk menyalakan kamera. Kita kasih naik ada Lubis JM. Lubis JM. Ya, selamat malam Bang Lubis. Lubis JM. Halo Bang Lubis. Lubis JM, Muslim Bang? Oke, macet ya Lubis JM, kita kasih turun. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Anan Bahai. Oke, Anan Bahai. Ya, selamat malam Anan Bahai. Anan Bahai. Oke, macet lagi, kita kasih turun lagi. Oke, Anan Bahai. Anan. Oke, macet lagi ya, kita taruh di bawah teman-teman ya. Teman-teman ya, memang ya. Diskusi ini memang menyebabkan ya hati Anda terguncang, ya, iman Anda goyah, ya. Apa yang selama ini Anda yakini ternyata runtuh seketika, ya. Tapi ya, janganlah itu Anda tontonkan, Anda pertontonkan di sini dengan cara ketika Anda naik, Anda sudah tidak bisa berkata-kata lagi. 16.800 orang menonton. Yuk, silahkan bagi yang Muslim, saya kasih kalian kesempatan. Yuk, silahkan. Ya, naik, diskusi dengan baik, tunjukkan datamu, saya buka data saya. Yuk, silahkan. Saya beri kalian kesempatan. Kenapa? Asik ngaji, di somat, nggak berani. Karena mereka takut, pasti mereka akan mengiyakan saya. Pasti mereka akan mengiyakan saya. Bahwa kata Aisyah, kerjanya Tuhannya Muhammad, menuruti hawanya Muhammad. Iya, hawa nafsunya Muhammad. Bayangin istrinya Muhammad sendiri yang ngomong kayak begitu. Oh, nekat yang nyata. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Sebelum kita naikkan Muslim yang lain, teman-teman gini. Ketika kita ya melihat orang-orang Islam, para pendebat-pendebat Islam membahas agama kita, ya, mereka bebas mereka. Ya, si Nora bebas, siapa lagi? Si Ripa bebas, Juma bebas, bahkan Juma bikin podcast sama Ari Untung bahas-bahas bahwanya agama di dalam
kitab agama Kristen menubuatkan tentang agama Islam. Tapi ketika kita jawab, teman-teman, siap-siaplah. Siap-siap ormas datang, siap-siap polisi datang. Makanya kita, teman-teman, kita perlu yang namanya berapologet dari sini, teman-teman. Adapun berapologet dari sini itu kita, teman-teman, perlu tempat, teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport untuk pendirian tempat saya berapologet di sini, teman-teman bisa mampir ke profil saya. Mampir ke profil, nanti di profil itu ada link untuk kolektor, ada tanda panah ke bawah, ada link YouTube-nya. Teman-teman bisa support di situ. Pada teman-teman muslim, mari yuk tunjukkan performa terbaik kalian. Ketika kalian bahas agama kami juga nih mau bahas agama kalian. Tapi kalau kami kan tidak fitnah. Kalau kalian fitnah terus. Fitnah kalau kalian itu. Contohnya apa? Contohnya yang dilakukan oleh Abdul Somad. Fitnah, memfitnah katanya di dalam Ulangan 18. Ayat 18, ya kan? Di situ dikatakan dinubuatkan kedatangan Muhammad, fitnah, ya kan? Adi Hidayat juga bahas Bible, fitnah. Bahkan Departemen Agama Republik Indonesia melakukan fitnah dengan menafsirkan surat An-Nisa ayat 157 ditafsirkan menurut Bible. Ini kerjaan orang Islam. Ketika orang Islam bahas agama orang lain, namanya dakwah. Tapi ketika orang lain bahas agama orang Islam, namanya penistaan agama. Bayangin teman-teman, kalau orang Kristen boleh berapologet juga. Boleh membahas agama orang Islam juga. Bayangin. Pasti orang Islam akan habis. Yang percaya Islam tinggal 2 orang, Abdul Somad sama Adi. Iya, kalau orang Kristen boleh bahas agama Islam seperti orang Islam yang bebas bahas agama Kristen, saya yakin agama Islam punah. Bukan, teman-teman. Itulah kenapa harus ada undang-undang penistaan agama. Iya. Undang-undang penistaan agama itu salah satu fungsinya adalah supaya agama Islam tidak dibahas agama orang lain. Iya. Coba kalau agama Islam bahas agama orang lain. Kalau agama Islam bahas agama orang lain. Semua mendukung, teman-teman. Mendukung semua. Ya, dikawal, ya, diberikan fasilitas. Contohnya siapa? Contohnya orang ini, nih. Ini contohnya. Seorang ulama asal India. Nih, kalau agama Islam, bahasa agama Kristen, namanya dakwah. Contohnya ini. Dikasih fasilitasnya. Jangan salah Anda. 40.000 orang Muslim diundang di Stadion Patriot Bekasi untuk membahas apa? Membahas agama Kristen. Gimana? Agama Kristen yang dibahas. Bahkan dia men-challenge itu, men-challenge. I challenge every. Saya tantang seluruh orang Kristen, kata dia. Ditantang sama dia dari Stadion Patriot Bekasi itu di Indonesia.
Coba kalau ada pendeta, saya tantang seluruh orang Islam, Mas, selesai. Langsung Anda meninggal. Itu teman-teman. Ketika orang Islam bahas agama Kristen, itu namanya dakwah. Ketika orang Kristen bahas agama Islam, namanya penistaan. Begitu. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Mau berapa saya tunjukkan kepada kalian ketika orang Islam bahas agama Kristen? Nih, mau saya tunjukkan, mau saya tampilkan. Nih, contoh misalnya lagi nih. Nih, biar saya tunjukkan kepada kalian. Ini kan banyak juga orang-orang awam nih yang baru-baru datang nih. Nih, ini contoh ketika Zakir Naik ya diundang. Yang undang siapa? Nggak main-main. Wapres langsung, wakil presiden, saudara-saudara, wakil presiden. Alat negara, ya teman-teman ya. Ya, kepala pemerintahan, wakilnya mengundang seorang penceramah Islam datang ke negeri kita. Yang dibahas apa? Yang dibahas Bible. Coba bayangin kalau misalnya wakil presiden sekarang mengundang Christian Prince ya di Stadion Gelora Bung Karno. Saya tantang semua apa yang terjadi. Makanya saya bilang teman-teman, kenapa Edis TV, kenapa kamu mengadakan acara seperti ini? Supaya saya bersuara, menyuarakan keadilan. Seandainya umat Islam dibebaskan, karena umat Islam dibebaskan membahas agama orang lain, kenapa kami orang Kristen nggak boleh bahas agama Islam? Kenapa dibilang penistaan agama? Lantas bagaimana dengan ulama Anda yang membahas Bible, mengatakan Muhammad dinubuatkan di dalam Injil Yohanes. Saya akan menunjukkan di dalam Injil bahwa Yesus tidak disalibkan. Di Indonesia kejadiannya. Kalian mana tahu yang kejang-kejang mana tahu orang kerja kalian nonton ngadu ayam kok. Kalian taunya marah-marah aja, taunya kalian menyalah-nyalahkan saya. Ini acara apa kayak begini bang, kok memecah belah? Karena kamu nggak tahu apa yang terjadi. Saya ini sebagai seorang Kristen yang peduli dengan iman saya, yang peduli dengan saudara-saudara saya, disesatkan oleh orang-orang seperti Jakar Turun ini. Saya tanggapi Pak Zakir Naik, Yesus kami tidak menubuatkan Nabi seperti Muhammad. Karena apa? Kelakuannya Muhammad itu. Perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Muhammad nyuruh manusia minum air kencing. Muhammad menikahi anak di bawah umur. Muhammad kena sihir. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kenapa Anda menjelek-jelekkan Yesus kami, menubuatkan orang kayak Muhammad? Ketika saya bilang gitu, kenapa kalian marah? Kan yang saya bilang betul semua. Apa salah? Coba tunjukin di mana yang salah saya bilang itu. Bahwa Muhammad seperti yang saya katakan itu. Kena sihir. Menikahi anak di bawah umur. Di mana? Di mana fitnahnya saya coba? Ketika saya bilang gitu, kalian jangan marah. Karena yang saya bilang benar. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalian fitnah Yesus kami menubuatkan akan datang Nabi. Membenarkan nanti datang Nabi yang meneruskan ajaran saya. Meneruskan dari mana? Gitu loh. Saya hanya berpesan begitu. Supaya apa? Pihak-pihak terkait. Ya, Kapolri. Ya kan? Ketua DPR. Supaya apa? Supaya mengambil tindakan. Gimana kalau kita membuat kesepakatan. Mufakat kita semua. Sepakat. Untuk yang Islam jangan bahas agama Kristen.
Supaya orang Kristen tidak merespon. Karena kalau orang Kristen merespon, kalian kebakaran jengkol. Gitu loh. Ketika orang Kristen menanggapi, kalian panas, kesurupan, kesetanan. Bukankah kita punya hak yang sama di mata hukum? Gimana sih kalian ini? Saya menyuarakan loh, saya suarakan keadilan. Ayo kita hidup tentram, kita hidup damai, urus agama masing-masing. Jangan kau bahas-bahas agama Kristen. Nanti kau dibahas agamamu, kau kejam. Ayo, coba nih. Bagaimana nih? Nih, saya tunjukkan siapa-siapa nih. Misalnya nih, saya tunjukkan lagi orang-orangnya nih. Nih, misalnya nih. Dondi sama Irina Handono. Coba tuh. Bebas mereka, bikin podcast mereka. Membahas agama Kristen. Bahaslah Paulus, katanya Paulus mengarang-arang kekristenan. Paulus membuat Yesus jadi Tuhan, katanya. Enggak apa-apa mereka bilang gitu. Tapi gimana kalau saya balik, gimana? Saya balik. Tapi kalian jangan marah. Ketika kalian bikin podcast tentang agama Kristen, saya tanggapin. Ditanggapin ngamuk. Nih, kurang bagaimana lagi nih? Saya kasih contoh-contohnya, banyak contoh-contohnya nih. Misalnya ini, bagaimana orang Islam kalau bikin kajian nih. Ini ada bannernya nih. Kelihatan kan bannernya ditancepin ke tanah tuh. Lihat tuh. Ini di pinggir jalan dipasang. Benarkah Bible dipalsukan? Kajian obrolan para mualaf. Lihat itu. Ya kan? Coba kalau misalnya kita bikin, benarkah Quran dipalsukan? Kalau tulisannya benarkah Bible dipalsukan, polisi nggak ada. Hilang, polisi hilang. Satpol PP juga nggak kelihatan. Ulama, ya kan? Ormas nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Anggota DPR apa nggak kelihatan. Karena apa? Karena itu namanya dakwah. Wah. Itu namanya dakwah, saudara-saudara. Tapi coba kalian bikin. Benarkah Quran dipalsukan? Waduh. Langsung datang Kapolda, Kapolres, Satpol PP, ormas kagak. Langsung dibilang, ini banner memecah mengoyak persatuan. Nah, itu langsung itu. Orang ini tidak layak masang seperti ini. Masa dibilang benarkah Quran dipalsukan? Maksudnya apa? Apa maksudnya mengatakan demikian? Ini Anda ini mengoyak persatuan. Tuh, kalau tulisannya benarkah Quran dipalsukan? Gitu. Ini kan udah terjadi terus-menerus, teman-teman. Ini berulang-ulang terus kejadiannya. Halal darahmu. Ayo, silakan yuk. Saya itu cuma pengen apa loh? Ayo kita hidup tentram dan damai, ya kan? Mari urus agama masing-masing. Tapi kalau memang mau bahas agama, mau diskusi agama, ayo. Saya turuti juga. Tapi ketika nanti saya buka-buka fakta tentang Muhammad, kamu jangan kejang-kejang. Jangan marah-marah. Ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Nara Collection. Oke, Nara Collection. Ya, silakan Nara. Halo Nara. Iya. Iya, muslimah. Sebentar bang, saya aktifkan kamera. Iya. Ya, muslimah Nara. Iya, muslimah bang. Muslimah. Ya, gimana Nara?
Iya Bang, ini saya kan baru ngikutin Abang, tapi semenjak saya ngikutin Abang ini saya banyak ingin belajar tentang agama. Dan saya mulai ngikutin Abang, saya banyak lihat perdebatan Abang dengan Bang Suma dan Ustadz yang lain gitu loh Bang. Ya. Terus saya juga awam Abang Adis masalah agama, cuma saya itu ada sedikit pertanyaan buat Abang. Apa itu? Mohon diajarin. Cuma saya ada tulis sedikit tentang saya itu penasaran masalah Nabi Muhammad. Yang setidaknya tadi baru saya nonton Abang masalah Nabi Muhammad itu dicoret dari selembar buku ya, apakah namanya kayak gitu waktu diserahkan pada saat waktu selesai perang atau apa. Jadi dicoret namanya Nabi Muhammad itu, kenapa itu Abang? Terus digantikan. Coba lanjutin. Saya tadi baru nonton film Nabi Muhammad. Karena kenapa saya nonton? Karena saya ada mendengar Abang berargumen sama Ustadz Suma, Ustadz Suma ya. Masalah Nabi Muhammad dicoret dan digantikan bin Abdullah. Okay. Muhammad bin Abdullah. Terus setelah dicoret itu Nabi Muhammad mengirimkan lagi berita kalau umpamanya Nabi Muhammad menyampaikan kalau Nabi Muhammad itu penguasa dunia. Oke, pertanyaannya? Iya, itu yang saya tanyakan, kenapa Nabi Muhammad dicoret dan digantikan Muhammad bin Abdullah Abang. Terus karena saya mendengar dari Bang Suma katanya Muhammad bin Abdullah itu sama dengan Muhammad. Ternyata saya nonton itu ternyata berbeda. Dan di ini sama Suhail bin Amar. Itu kenyataan dari Suhail bin Amar. Ya, baik ya. Jadi hadis-hadis semacam itu ya, riwayat-riwayat semacam itu, kalau kita bahas, itu ujung-ujungnya sesama muslim sendiri itu saling mengatakan bahwa itu tidak sahih lah dan lain sebagainya. Jadi begini Kak Nara ya, begini. Ketika saya berdiskusi dengan umat Islam, membahas riwayat-riwayat yang seperti itu, Muhammad bin Abdullah dengan Muhammad dan lain sebagainya, masalah kirim surat menyurat, itu sesama muslim sendiri itu mereka berdebat dan mengatakan riwayat-riwayat demikian itu dikatakan palsu dan lain sebagainya. Makanya sekarang pokok bahasan saya dengan orang Islam itu biar tidak menimbulkan perdebatan, langsung ke Quran saja. Karena apa? Karena kalau kita merujuk kepada hadis, orang-orang Islam sendiri banyak memalsu-malsukan hadis sekarang. Iya, walaupun sudah tertulis di dalam Sahih Bukhari, tertulis di dalam Sahih Muslim, orang Muslim yang malah malsu-malsuin. Makanya sekarang kita ke Quran saja, biar kita tidak berdebat lagi soal itu palsu atau tidak. Coba kalau ada dalam Al-Quran, apakah Muslim berani mengatakan itu palsu? Kan tidak. Tapi kalau dalam hadis, umat Muslim zaman sekarang sudah malsu-malsukan. Dengan gampangnya mengatakan itu palsu. Gimana kalau kita bahas di dalam Al-Quran saja? Ya, Abang, saya kan awam tentang saya Muslim, tapi saya nggak terlalu bisa baca Al-Quran. Kenapa saya ingin belajar sama Bang Adis TV? Karena saya tahu di sini Bang Adis TV kan juga awalnya Muslim ya. Makanya saya itu mendengar kayak macam kemarin ini, jujur Bang, berapa hari ini setelah saya tahu namanya Bang Adis itu, oh Bang Adis begini, itu saya ikutin terus Bang Adis sampai saya itu tidur itu, sampai saya dengar perdebatan Bang Adis kemarin dulu ya, kemarin saya dengar, saya nonton YouTube. Saya dengar terus Bang Adis itu berdebat sama Bang Suma
Jadi percakapan Bang Adis ini jujur ya, saya seorang muslim, saya tidak masuk logika dengan percakapan Bang Suma dengan Bang Adis. Justru Bang Adis itu saya dengar, saya ikutin terus. Ini sumpah demi Allah Bang, saya ngikutin terus Bang Adis karena di otak saya itu logikanya masuk. Sedangkan gitu yang Bang, dikatakan... jadi saya selalu dan saya catat apa yang saya nonton tentang masalah Tuhan Kristus, terus saya nonton tentang masalah Bang Adis gitu. Apa namanya, pengucapannya Bang Adis itu dalam logika saya masuk gitu. Makanya saya nonton terus, bahkan saya tadi nyari Bang, gimana caranya saya bisa bertanya sama Bang Adis ya masalah itu, tentang kayak Abang, aku baru tahu Abang, aku taunya Aisyah itu dinikahi sama Muhammad itu umur 13 tahun, bahkan adik saya juga mengatakan seperti itu. Nanti saya dengar dari Bang Adis kalau Aisyah itu dinikahi Nabi Muhammad itu nanti umur 6 tahun. Dan di situ saya, loh kok seperti ini gitu. Makanya saya di sini saya cari terus sampai saya nonton tadi masalah tentang film Nabi Muhammad, dan tapi sebelumnya saya nonton film Tuhan Yesus kayak gitu Bang. Yeah. Di logika saya, menurut saya orang Muslim, saya banyak logikanya masuk dengan Bang Adis. Nonton saya sampai diketawain sama bapaknya anak-anak. Kok kamu ngikutin itu terus? Iya, malah justru menurut Kak Nara justru argumen-argumennya Juma yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Banyak yang tidak masuk akal dan dia cuma bahasanya terlalu tinggi, terlalu lantang, terlalu dia merasa dirinya aja yang saya hebat nih, saya bisa, saya pintar gitu. Tapi saya di logika saya tidak masuk Abang. Tapi gini, banyak yang komen katanya, alah ini settingan katanya, ibu ini bukan Muslim. Gimana kalau kita coba, jangan-jangan ibu ini jangan-jangan bukan Muslim. Gini Abang, saya boleh, ini yang kenapa saya berapa hari ini tidak sholat Abang. Di tahiyat akhir kan, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Ini yang saya pertanyakan lagi Abang, kenapa Nabi Muhammad diduluankan baru Nabi Ibrahim? Setahu saya Nabi Ibrahim itu adalah Nabi pertama dan Nabi akhir itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa setiap kita sholat kita mendoakan? Saya di situ baca artinya. Kenapa kita sholat itu membaca seakan-akan kita itu mendoakan Nabi Muhammad terus melebihi dari Nabi Ibrahim? Oke. Itu yang saya mau tanyakan. Iya. Padahal kalau kita baca dalam Al-Quran tidak ada dibeda-bedakan Nabi itu ya kan. Tapi kelakuan umat Muslim terhadap Muhammad itu sudah sangat berlebih-lebihan begitu. Di dalam riwayat-riwayat dikatakan sangat menyanjung Nabi Muhammad. Maksudnya saya itu saya mau tanyakan itu Abang Adis itu kenapa itu Abang Adis? Ya, karena memang pada prakteknya begini. Di dalam perkembangan zaman, ya, sekarang itu banyak orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Muhammad. Yang menggelari diri mereka sebagai Habib-Habib. Nah, Habib-Habib ini, mereka sangat menggembar-gemborkan betapa mulianya Muhammad. Sehingga umat Muslim akan digiring sedemikian rupa untuk mengkultuskan dia dan keturunannya. Nah, apa keuntungan bagi mereka? Cuan, fulus. Ketika keturunan-keturunan Muhammad dalam tanda kutip yang mengaku-ngaku keturunan Muhammad ini, mereka gembor-gemborkan. Turunan Nabi itu mulia. Bahkan dikatakan, kalau ada ulama yang sudah gila, dia bisa dikatakan jadi orang gila, dia tidak bisa disebut lagi sebagai ulama. Tapi kalau ada turunan Nabi gila, dia statusnya masih turunan Nabi, masih Habib katanya. Dan mereka sangat dimuliakan. Ketika mereka sangat dimuliakan, mereka mendapatkan uang yang banyak. Contoh,
bekas tisunya, ya kan? Nih, bekas tisu lap turunan Nabi. Wah, umat muslim rebutan. Cium-cium kakinya, bekas minumnya, banyak sekali. Lihat aja, bagaimana orang-orang Islam sangat mengkultuskan keturunan Nabi, keturunan Muhammad. Nah, padahal di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan, Makana Muhammadin aba ahadim mirjalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Tapi sekarang banyak orang ngaku-ngaku turunan Muhammad. Ketika mereka mengaku keturunan Muhammad, orang-orang Islam di negeri kita ini sangat-sangat menjanjung memuliakan mereka. Ya kan? Sehingga mereka dapat uang yang banyak dari situ. Seperti itu. Makanya ada semacam pengkultusan. Muhammad tuh harus dikultuskan. Seperti itu. Riwayat-riwayat mereka mengatakan tuh kencingnya Muhammad diminum, darahnya diminum. Ya, sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar kan? Baru dengar. Makanya saya itu juga baca kemarin, Abang. Terus saya juga ini ada lagi saya pertanyakan ini, Abang. Kemarin saya ada nonton juga Abang berdebat sama siapa yang di Malaysia itu ya, Bang, ya, yang perempuan yang bercadar itu. Abang bilang enggak boleh kesini, enggak boleh. Kenapa itu kan apa yang ibu Malaysia yang bercadar itu, Abang? Ya, itu saya lihat perempuan itu seharusnya tidak diharuskan untuk berhijab, menutupi kepala itu, karena tadinya itu Nabi Muhammad istri para nabi itu supaya ketahuan yang mana istri, yang mana bukan, karena hampir semua faktor tubuhnya itu hampir sama, jadi diusulkanlah sama nabi untuk menutup kepala, Bu. Jadi tidak diharuskan untuk berhijab. Betul. Jadi sebenarnya begini, hijab itu sudah salah dipahami oleh orang-orang Islam zaman sekarang, dan itu kuat dugaan saya itu adalah sebuah politik. Ya, mereka ingin mengukur sejauh mana kekuatan kaum muslimin. Makanya mereka tandai dengan pakaian seperti itu. Siapa yang memproklamirkan supaya gerakan-gerakan berhijab ini? Namanya Hasan Albani, itu dari Mesir, gerakan dari Mesir. Sebelumnya nggak ada orang Islam berhijab. Apalagi mungkin Ibu Nora kan kelahiran yang lama kan, mungkin kita nggak tahu, mungkin Anda lebih tua atau apa. Dulu zaman-zaman saya sekolah nggak ada perempuan Islam pakai jilbab, nggak ada. Lihat foto-fotonya zaman dulu, nggak ada perempuan-perempuan pakai jilbab. Itu perempuan-perempuan pakai jilbab itu baru sekarang saja. Dan itu gerakan itu pertama kali dipelopori oleh seseorang yang bernama Hasan Albani dari Mesir. Nah, dulu nggak ada. Nah, adapun zaman dulu itu Umar sering melihat istri-istri Muhammad tuh buang air, BAB, buang air besar. Nah, karena mereka ingin membedakan mana budak, mana bukan budak, maka disuruhlah pakai yang namanya penutup itu, hijab. Itu idenya Umar. Makanya ada seseorang muslim, cendekiawan muslim, namanya itu adalah Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi. Nah, Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi, kalau tidak salah ya namanya, saya agak sedikit lupa. Dia pernah menulis sebuah buku, namanya itu Lubang Hitam Agama. Di dalam buku itu, ada sebuah ayat, ada sebuah paragraf di mana dia membahas Umar bin Khattab dan Muhammad bersekongkol mengarang ayat Al-Quran. Ayatnya tentang itu, tentang bagaimana Umar memberikan ide kepada Muhammad. Wahai Muhammad, bagaimana kalau istri-istrimu ini dipakaikan hijab? Lalu Muhammad setuju. Ya. Akhirnya turunlah ayat. Sudah dipelajari? Saya baru sekilas baca kemarin, Abang. Makanya saya kan itu semenjak Abang berdebat itu, saya
baca sedikit. Saya belum sempat karena saya sempat kemarin kan nonton itu tentang Nabi Yesus, terus tentang Nabi Muhammad tadi saya nonton, tentang perdebatan Abang kemarin saya nonton sampai jam 4 itu karena seru ya berdebat di dalam room itu. Jadi saya pikir kan Abang Adi sama ibu-ibu ya. Berdebat sama Bang Suma, terus Bang Suma sama rekannya. Jadi saya nonton, kok saya logikanya kok saya tidak masuk dengan Bang Suma, tapi saya logikanya lebih masuk ke Bang Adis. Jadi saya pelajari di situ terus. Makanya saya ini Abang nulis banyak tentang masalah Nabi Muhammad, dan di sini saya juga belajar masalah tentang Tuhan Yesus gitu, Abang. Ya, ini salah satu contoh ya. Itu misalnya aja sih Abang saya. Oke, ini sebelum Ibu Bu Nara turun ya, saya tunjukkan ayatnya ya. Ini bagaimana Umar di sini ya sebagai pencetus ide tentang ayat hijab itu. Nih ya, ini tertulis di dalam Sahih Bukhari 577 1. Ya, apa dikatakan di sini? Umar bin Khattab, karena kalau nomor hadisnya itu memang ganti-ganti ya, tergantung siapa yang nerbitin. Ya. Tapi intinya begini, dikatakan di sini. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong perintahkan para istri Anda untuk berhijab. Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedangkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa keluar pada malam hari ke tempat untuk buang hajat. Nah, maka istri beliau Saudah binti Zama'ah keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis. Katanya, "Hai Saudah, kami mengenalmu." Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat hijab. Jadi ayat hijab ini permintaannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini. Makanya Umar itu pernah bilang, Umar bin Khattab pernah berkata ya, nih saya tunjukkan. Umar, nih ya, bentar ya. Itu Tuhannya Muhammad itu setuju, nih sebentar. Sabar ya. Sebentar. Kita tampilkan ya. Bagaimana Allah itu akhirnya setuju dengan Umar. Karena Umar mengatakan bahwa nih sebentar ya. Saya tampilkan saja di layar nih. Saya tampilkan. Saya ada kok ayatnya, saya tampilkan di layar. Sebentar. Nih ya. Sabar. Sebentar ya teman-teman ya. Kelihatan ini? Kelihatan? Kelihatan? Kurang gede Bang. Kurang besar. Tuh, itu ada di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4412 ya. Nih sebentar. Hadis riwayat Muslim sebentar. Ya, saya ketikkan di sini. Hadis riwayat Muslim nomor 4412. Nih. Saya tampilkan ya hadisnya. Waduh, terpental Ibu tadi. Terpental. Nah ini teman-teman ya, kelihatan ya. Oke, terpental Ibu tadi ya. Nggak apa-apa teman-teman, karena memang ada sedikit beban mental ya teman-teman ya. Kalau Muslim ingin mengutarakan kebenaran, itu pasti nanti Ibu itu banyak kena inbox, banyak ini bilang segala macam ya. Nah ini, saya tampilkan ya nih. Dari Umar bin Khattab nih. Nih, saya tampilkan saja langsung di sini. Nih, kelihatan ya. Nih. Perhatikan. Keutamaan sahabat Nabi nih. Sahih Bukhari 4412 telah menceritakan kepada kami Uqbah bin Mukram dan seterusnya ya telah mengabarkan kepada kami
Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 3 hal. Yaitu apa? Tentang makam Ibrahim, menjadikan peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Nih, bagaimana Umar bin Khattab pendapatnya itu jadi ayat Al-Quran. Makanya di dalam buku Lubang Hitam Agama dikatakan Umar bin Khattab dan Muhammad bersekongkol mengarang ayat Al-Quran. Ini, ya, dalam 3 hal. Salah satunya adalah tentang hijab itu. Jadi hijab itu Umar, idenya Umar. Umar bin Khattab ya pengen supaya perempuan-perempuan itu pakai hijab. Supaya apa? Supaya mereka mudah dikenali. Karena zaman dulu, perempuan-perempuan itu, ini mohon maaf. Perempuan-perempuan zaman dulu, itu nggak pakai atasan. Ininya nggak ditutup. Itulah perempuan-perempuan budak. Jadi kelihatan atasnya. Nah, kemudian Umar, supaya perempuan-perempuan muslim bisa dibedakan dari perempuan-perempuan budak, maka Umar di situ menyarankan kepada Muhammad supaya diturunkan ayat hijab. Baru turun ayat hijab itu. Itu bukan ngada-ngada, teman-teman. Kenapa Tasik Ngaji nggak berani naik sini? Karena mereka takut mengiyakan. Nggak percaya, nanti mengiyakan dia. Ayat hijab itu sehubungan dengan peristiwa buang air besar, ya. Nih. Jadi peristiwa hijab yang kalian bangga-banggakan, pakai hijab. Itu adalah tentang bagaimana supaya wanita-wanita itu dikenali. Itu pakaian-pakaian yang dipakai untuk buang hajat. Nih. Perhatikan, saya tampilkan lagi nih. Saya tidak mempersiapkan, teman-teman. Kalau saya tidak persiapkan gini, saya agak sedikit butuh waktu untuk mencari ayat-ayatnya, teman-teman ya. Makanya besok itu saya akan buat galeri, teman-teman ya. Galeri untuk menunjukkan ayat-ayatnya supaya kita tidak bolak-balik ya. Nih, saya tampilkan, ini udah ketemu nih, untung langsung ketemu. Biasanya agak lama saya kalau nyari, teman-teman. Nih ya, perhatikan nih, teman-teman. Lihat. Sebentar, masih agak buram. Nih ayat hijab ya. Sabar. Agak buram, teman-teman. Waduh. Kenapa dia tidak? Oke, sekarang sudah fokus nih. Telah menceritakan kepada kami Ishak, telah mengabarkan kepada kami Yakub bin Ibrahim dan seterusnya. Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah pernah berkata, ya, Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi, tolong perintahkan para istri Anda untuk berhijab. Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedang istri-istri Nabi SAW juga biasa keluar pada malam hari untuk boker. Oh, mohon maaf nih, buang hajat. Ya, untuk buang hajat. Maka istri beliau, Saudah binti Zam'ah, keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis, katanya, hai Saudah, kami mengenalimu. Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat hijab. Jadi ayat hijab ini adalah desakan dari Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini, makanya ada hadis yang lain mengatakan Allah setuju kepadaku dalam 3 hal. Allah setuju sama Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang Islam bilang, lihat Paulus katanya mengarang-arang kitab suci, bilang
Umar bin Khattab ngarang kitab suci malah dijadikan kitab suci. Gitu. Ketika ada orang muslim bilang, ini kan surat Paulus katanya. Ini kan surat Paulus ini. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kok jadi kitab suci katanya? Kaum muslimin, jangan bilang begitu. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat berasal dari idenya Umar bin Khattab. Jangan standar ganda. Kenapa kalian standar ganda? Yo. Seperti itu. Di dalam Bible, ya, tulisan-tulisan, ya, segala pengajaran yang berdasarkan, yang berasal dari hikmat dan tuntunan dari Roh Tuhan. Adalah dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memberikan hikmat kepada seseorang untuk mengajar, tidak masalah itu. Ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah Umar bin Khattab mendapatkan ide itu dari dirinya sendiri? Coba. Lalu akhirnya dijadikan ayat oleh Allah. Nah, seperti itu. Dia turun ya. Gini teman-teman, ada beban memang, ada beban ya. Ketika umat muslim mereka melawan arus, itu pasti mereka akan mendapatkan ancaman-ancaman, mereka akan mendapatkan persekusi. Itu memang sulitnya begitu karena mereka ini terkenal tukang persekusi. Mereka ini terkenal tukang ya. Iya. Ade Armando saja berkata, waktu itu saya dipukulin sambil mereka teriak takbir. Takbir sambil mukulin orang, saudara-saudara. Ya, memang seperti itu, mau gimana? Ya, silakan ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Oke. Teman-temanku, sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah. Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami khususnya agama sebelah. Supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia.
bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara